merupakan sebuah kebanggaan kalau ada orang non-muslim yang bisa berbahasa Arab. Kalau dia melamar seorang wanita yang dia sukai dalam agamanya, bukan muslimah, Nasrani misalnya melamar Nasraniyah, maka kalau dia bisa berbahasa Arab, ini punya nilai plus, karena dianggap waktu itu negara yang berkuasa adalah negara Islam. Ilmu pengetahuan teman-teman sekalian, dunia tidak bisa menutup dirinya dari masalah fakta sejarah. Ilmu matematika yang sangat terkenal, yang menyusun teori-teorinya seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang bernama Abdul Jabbar, yang akhirnya tetap dinamakan dengan namanya Al-Jabbar, yang menemukan listrik yang selama ini kita kenal dengan Thomas Edison. Sebenarnya kalau dalam buku-buku sejarah Islam disebutkan yang menemukan adalah Al-Jaziri, seorang ilmuwan muslim yang sampai sekarang masih punya perangkat-perangkat, alat-alat perangkat yang digunakan untuk mengadakan penelitian di zamannya dia, masa kejayaan Islam di Spanyol. Dan ini terjadi di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian juga kita tahu yang menemukan pertama teori penerbangan, mungkin teman-teman di kampus banyak mempelajari dua orang bersaudara dari Inggris, adik kakak, padahal mereka menerjemahkan buku yang ditulis oleh Abbas bin Akhnas. Abbas bin Akhnas ini salah satu ilmuwan muslim yang menemukan pertama kali teori penerbangan, dan dia membuat sayap rakitan dia sendiri, dan dia coba loncat dari sebuah gunung yang tinggi di Spanyol, mendarat dengan selamat. Sementara waktu dibuat dalam bentuk rangka pesawat seperti sekarang oleh ilmuwan dari Inggris, mereka sempat jatuh dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Dan ada banyak sekali fakta-fakta sejarah. Waktu saya sedang susun tesis S2 saya angkat fakta-fakta banyak sekali. Di antaranya itu para orientalis, bukan orientalis, para orang-orang pemikir barat di zaman abad modern sekarang berkata, kita harus bisa mengakui kalau dulu umat Islam tidak mengekspansi wilayah kekuasaan mereka ke Eropa termasuk Spanyol, terutama Spanyol, maka Eropa tidak akan seperti sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada peradaban, karena pada saat itu mereka hidup dalam perang suku, hidup dalam rasisme, hidup dalam keterpurukan, tidak ada ekonomi, tidak ada politik yang baik. Maka Islam datang mengatur semuanya. Sampai sekarang kerajaan Spanyol berbangga dengan apa yang telah ditinggalkan oleh umat Islam, dari jembatan, dari bangunan-bangunan yang megah. Kita menguasai dunia, saudaraku, dan itu semua baru hilang dari kita setelah Turki pada tahun 1924 Masehi, kurang lebih 92 tahun, 91 tahun yang lalu, 2016 nanti ini 92 tahun. Pada saat Turki sudah menghapus landasan pemerintahannya adalah khilafah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah kepada republika kayak Indonesia. Indonesia sibuk dengan Belanda, sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya. Turki pun pada saat itu berkiblat langsung kepada Eropa dengan alasan oleh Kemal Atatürk yang banyak tokoh-tokoh muslim pun termasuk di Indonesia, yang mohon maaf saya bahasakan di kampus-kampus yang mengaku Islam, mereka tertipu dengan sejarah menganggap Kemal Atatürk seorang tokoh. Padahal kalau kita kembali kepada rujukan buku-buku yang hidup yang ditulis di zaman dia, maka sangat terbongkar kedoknya. Bagaimana dia menghapus khilafah menjadi republika, bagaimana dia melarang jilbab dan akhirnya menggantinya dengan pakaian-pakaian Eropa, bagaimana dia melarang tidak boleh sholat berjamaah di militer Turki, bagaimana banyak sekali yang dia lakukan sehingga berubah Turki. Setelah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah menjadi negara yang paling terpuruk, bahkan negara kesekian ratus kesekian yang terpuruk di Eropa. Sekarang ini pemimpinnya yang sekarang, semoga Allah menjaga memang dan mudah-mudahan niatnya ikhlas, dia coba untuk mengembalikan semua itu. Militer Turki sudah disuruh sholat berjamaah, jilbab dibebasin supaya dipakai, dan teman-teman sekalian, semenjak kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, disitulah kita terpuruk. Tapi kalau kita kembali kepada rujukan ini, secara histori kita memimpin dunia.
Teman-teman sekalian, lebih jauh daripada itu adalah Islam adalah agama yang luar biasa, sempurna, dan ini bukti bahwasanya dia dari Allah. Ada dua pilar dalam Islam yang semua muslim harus tahu, nggak boleh lepas dari dia ini. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Yang kedua, tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sangat melarang ada kalimat yang keluar, saya lebih baik daripada kamu, atau saya dari suku ini, atau saya dari negara ini. Dalam sebuah kisah, riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya pernah sahabat-sahabat dari Ansar, asli Madinah, selesai sholat asar, bercanda, cuman bercanda saja. Satu orang di antara mereka keluar berbaur sama orang-orang muhajirin. Muhajirin istilah bagi orang yang hijrah, pendatang dari Mekah. Keluar sama-sama habis sholat asar. Ada satu orang Ansar bercanda sambil berkata, wahai orang-orang Ansar, kesini yuk. Kita kumpul, muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Bercanda. Sama kalau antum di Jogja ini bilang, ayo di sini orang-orang Jogja, orang Bugis, orang Makassar, orang Balikpapan, orang Sumatera, Kalimantan tidak boleh ikut-ikutan. Bercanda. Orang-orang muhajirin pada saat melihat kejadian tersebut, teman-temannya Ansar bercanda. Satu orang juga nyeletuk sambil berkata, wahai orang-orang muhajirin kesini yuk. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka ketawa-ketawa. Waktu itu Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid dan melihat kejadian sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, simbol-simbol masa jahiliyah kalian masih ada di tengah-tengah punggung kalian, di atas punggung kalian, dan saya ada di antara kalian? Tinggalkan rasisme ini karena dia akan membinasakan kalian. Kapan orang Islam sudah tahu ada batas negara antara dengan muslim yang lain, ada batas suku, saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Melayu, saya orang ini, saya orang itu, ini di sini saatnya kita akan hancur. Tapi pada saat kita menjalankan sunnah Nabi SAW, orang mukmin satu sama yang lain seperti tanaman yang merapat, satu sama yang lain saling menguatkan yang lainnya. Kalau kita berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, orang mukmin seperti satu jasad yang kalau luka sedikit seluruh tubuhnya akan demam. Ini baru kita kembali kepada kejayaan kita. Pada saat teman-teman sekalian Anda hilangkan rasisme ini dan Anda cuma tahu syahadat, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan Anda menjadikan tradisi Anda adalah Islam, bukan tradisi diislamkan. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi kita dan jangan tradisi diislamkan. Semua muslim semestinya sama. Di Indonesia, di Saudi, di Amerika, di Eropa, di Afrika sama. Yang haram di Eropa, haram di Amerika, haram di Saudi, haram di Indonesia. Yang halal, halal semua di semua tempat. Tiba waktu sholat sudah ada ukurannya, sudah ada cara untuk menentukan waktunya, harus sholat. Jumlahnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, Tuhannya satu, kiai dan gurunya satu, dan juga kitab yang dipegangnya rujukan adalah satu. Ini Islam. Dua pilar ini harus ada. Ini akan mengokohkan kita, teman-teman sekalian. Kapan kita tinggalkan dua pilar ini, maka kita akan rapuh. Fakta sejarah juga menceritakan kepada kita, seperti saya katakan, yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang pintar. Yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang bodoh.